Ya, kita akan bahas tentang ini ya, tentang permutasi ya. Ini rangkuman permutasi ya, kombinasi sama peluang. Ya, kita akan mulai dari permutasi dulu. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah susunan berurutan ya, sejumlah objek yang berbeda. Nah, biasanya permutasi itu ada unsur jabatan ya. Itu urutan itu penting atau diperhatikan. Permutasi sebuah objek itu misalnya sebanyak n adalah n faktorial. Apa n faktorial? N faktorial itu adalah angka perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali sampai dengan n. Atau kalau dibalik ya nggak masalah, n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 1 gitu ya. Nah, kemudian permutasi dari n objek ya diambil r, maka rumusnya adalah n faktorial per n min r faktorial ya. Kemudian kalau permutasi dengan unsur yang sama itu adalah n faktorial per banyaknya yang sama berapa dan berapa ya, per faktorial gitu. Contoh misalkan di sini ada huruf A, B, C ya, berapa susunan dua huruf, berarti dari sini P32 P3 dari 3 yaitu A, B, C diambil 2 ya, berarti 3 faktorial per 3 min 1 faktorial. Nah, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 per 1. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Ya. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan ya. Di sini kombinasi R objek dari N objek itu adalah N diambil R ya. Itu N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial ya. Contoh misalkan di sini huruf ABC akan dipilih dua huruf. Nah, kalau dipilih dua huruf, kalau tadi itu kan akan disusun dua huruf, beda ya. Jadi kalau dipilih berarti cuma AB sama BA itu sama, AC sama CA sama, BC sama CB itu sama. Kalau cuma diambil. Nah, ini rumusnya adalah 3 ya, di sini 2. Nanti guru kamu bisa pakai 3C2. Bisa juga di sini C32. Begitu ya. Ini sama ya, rumusnya sama. 3 faktor itu 6 ya, per 2 sini 3 ya. Kemudian peluang. Peluang itu apa? Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan per banyak dari semua kejadian. Ya. Berikutnya peluang komplement. Peluang komplement itu adalah 1 dikurangi peluang E. Misalnya peluang tidak hujan berarti 1 dikurangi peluang hujan. Peluang tidak panas berarti 1 dikurangi peluang panas. Ya. Peluang kejadian saling bebas ya. Saling bebas itu sini peluang A dikali peluang B. Peluang saling lepas ya, tidak ada kaitannya, itu adalah A ditambah dengan B. Contoh misalkan sebuah dadu dilempar, peluang keluar mata dadu genap. Berarti yang namanya genap itu kan ada, dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genapnya itu kan berarti 2, 4 sama 6. Ini kan berarti ada berapa ini di 3. Totalnya berapa ini? Totalnya ada 6, makanya 3 per 6. Keterkaitan antara permutasi, kombinasi sama peluang. Itu apa? Permutasi kombinasi sering digunakan untuk menghitung banyaknya peluang. Jadi nanti biasanya permutasi kombinasi dipakai untuk menghitung peluang kayak gitu. Langkah umum soal peluang. Yang pertama, hitung total kejadian. Hitung kejadian yang diinginkan, gunakan rumus peluang. Ya, misalkan peluang dari A berarti adalah banyaknya A dibagi dengan banyaknya semua atau totalnya. Ya, ini contohnya, ini ada beberapa contoh soal-soalnya ya. Nanti barangkali ada dari kalian, silahkan ya. Dan yang pertama itu adalah dari ABC disusun dua huruf berbeda. Susunan berarti di sini adalah permutasi 3 dari 2 ya di sini. Kemudian berapa banyak susunan dari kata Mia. Nah, Mia itu berarti adalah ini beda semua ya, kalau susunan berarti sama dengan 3 ya, 3 kali 2 kali 1. Ini seperti huruf yang ini filling slot kalau bahasa apa namanya di sekolah. Berarti ini kan bisa M, bisa I, bisa A. M sudah di sini berarti tinggal I sama A. Kemudian I sama A sini tinggal A. Berarti ada 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6 ya. Berapa banyak cara duduk 4 orang duduk di 4 kursi? Ya sama kayak tadi, 1 2 3 4. Misal A, B, C, D. Sini tinggal B, C, D. Sini tinggal C, D. Sini tinggal D.
berarti adalah 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 12. 2 kali 12 adalah 24. Dari angka 1, 2, 3, 4 dipilih 3. Susunan berarti adalah permutasi ya. Berarti 4 faktorial per 4 ini ya, 4 faktorial itu 24. Berapa banyak susunan dari susu yang dibuat? Berarti ini kan totalnya ada berapa tadi? Ini unsur sama ya. Susu berarti ada 4 faktorial. Ini 4 faktorial. S-nya ada berapa? 1, 2, 2. U-nya ada berapa? 2, 2 faktorial. Jadi 24 per 4 ketemunya 6. Dalam lomba lari itu ada 5 peserta. Banyaknya susunan juara 1, 2, 3. Ini ada jabatan ya. Berarti di sini jabatan juara 1, juara 2, juara 3 berarti 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Berarti adalah 120 per 2. Kemudian berikut ini banyak susunan dari huruf kata. Jika di huruf muncul A muncul 2 kali. Ya. Berarti di sini nanti ada yang pertama itu adalah kata, ada 4 faktorial itu. Terus K-nya itu 1. Sebenarnya tulis 1 faktorial enggak masalah, tapi kan 1 faktorial itu 1. Ya. Jadi 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Didefinisikan begitu ya. Terus A-nya ada 2, ada 2 faktorial. T-nya ada 2, ada 1 faktorial. Jadi 4 faktorial itu 24 ya. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 4 faktorial itu berarti berapa ini? 4 kali 4 faktorial itu adalah 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Berikutnya adalah kombinasi ya. Kalau ada di sini 5 siswa dipilih 2 orang untuk mewakili, berarti ini enggak ada jabatan sehingga misalnya 5C2 atau cara mengerjakannya begini. 5C2 itu begini. Kita cek dulu. Di sini 5 dengan 2 selisihnya berapa? 3. 3 dengan 2 kecil mana? Kecil 2. Oke, kecil 2 berarti 2 kali 1 5 kali 4. Ini coret-coret, sini 2 kali 5 10. Bisa seperti itu. Ya. Berapa banyak cara memilih 3 buah? Ya, kalau pakai rumus seperti ini, 6 faktorial per sini 3 faktorial kali ini 6 kurangi 3. Berarti di sini 3 faktorial 6 ya. Berarti 720 dibagi dengan 6 oleh 6 itu adalah 20. Kalau pakai cara lain bisa. Di sini 6C3 berarti sama dengan apa? Sama dengan di sini itu selisihnya berapa? 3. Ini angka berapa? 3. Sama ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Sini 6 kali 5 kali 4 kayak gitu. Jadi banyaknya digit atas ngikutin banyaknya digit bawah. Ini mundur sampai angka 1. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Coret tergetek 5 kali 4 20. Dalam satu tim sepak bola ada 11 pemain. Berapa cara memilih kapten dan wakil jika tidak memperhatikan urutan? Kalau tidak memperhatikan urutan, walaupun dia ada jabatan kapten sama wakil kapten, berarti dia itu adalah kombinasi. Kombinasi kayak tadi ngitungnya ya. Dikurangi ya, di sini 9 itu bermula atau berasal dari 11 dikurangi 2 faktorial gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti kita peroleh ya nilainya itu adalah 11 kali 10 kali 9 faktorial per di sini 2 kali 1 kali 9 faktor coret-coret, berarti sini adalah coret-coret 5 kali 11 itu 55. Ya. Dari 10 orang berapa banyak dipilih 4 orang untuk bekerja? Berarti sama ya. Di sini adalah 10C4. 10C4 itu adalah di sini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 karena selisihnya jelas-jelas adalah 6. Berarti sini 10 kali 9 kali 8 kali 7. Coret-coret 3 kali 7 21 kali 10 adalah 210 begitu ya. Kemudian banyak cara memilih ketua dan 7 anggota dari 7 orang jika ketua dipilih dulu baru anggota. Berarti nanti begini caranya. Cara memilih ketua karena dari 7 orang, ketua itu 7C1 berarti atau sama dengan 7. Ini 7. Nah, anggota itu adalah sisanya kan sudah jadi ketua 1 berarti anggotanya 6C2. Berarti sini adalah 2 kali 1. 6 kali 5 gitu ya. Coret-coret 3 kali 5 itu adalah 15 kali 7 berarti 105 gitu ya. Dari 8 siswa berapa cara memilih 3 orang untuk lomba matematika? Berarti di sini adalah 8C3 itu kita peroleh 3 kali 2 kali 1 karena selisihnya adalah lebih besar yaitu 5. 8 kali 7 kali 6 ini coret ya. 8 kali 7 56.
sebuah koin dilempar sekali, peluang muncul gambar itu adalah berapa? Yang namanya koin itu adalah angka sama gambar. Jadi peluang gambar itu berarti 1 dari berapa totalnya? 2, yaitu 1/2. Sebuah dadu dilempar muncul mata ganjil. Ganjil itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 itu ganjilnya itu ada 1, 3, 5. Berarti ada 3 ya. 3 dari 6, yaitu setengah. Sebuah kartu diambil dari 52 kartu premi. 52 kartu premi berarti tidak pakai joker ya. Dimana di sini kartu premi itu adalah di sini ada hati ya, kemudian ada wajik, kemudian ada waru ya, kemudian ada waru, kemudian di sini ada apa namanya rentil. Rentil ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh hati. Hati itu kan yang ini. Hati itu ada berapa? Ada 13 ya. 13 itu adalah dari 52 berarti adalah 1/4. Jadi jadinya 1/4. Dari nomor 1 sampai 10 diambil satu angka, peluang angka kelipatan 3. Kelipatan 3 itu kan 3 ini ya. 3, 6, 9 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti adalah 3/10. Dalam kantong ada 5 merah, 2 biru. Ya, di sini kita peroleh ada 5 merah sama 3 biru. Diambil satu bola, peluang mendapat biru itu berarti berapa? Berarti birunya ada berapa? 3. Totalnya ada berapa? Ada 8. Berarti 3/8 ya. Atau di sini 3/5 ditambah dengan 3 atau 3/8 gitu ya. Sebuah dadu dilempar, peluang muncul mata dadu kurang dari sama dengan 4. Yang namanya kurang dari sama dengan 4 dari dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini kita peroleh ya nilai dari P-nya berarti adalah 4/6 yaitu 2/3 gitu ya. Kemudian 2 koin dilempar bersamaan, peluang muncul 2 gambar. Jadi nanti kan di sini angka gambar, di sini kita peroleh angka gambar ya, di sini adalah angka, sini gambar, sini angka, sini gambar. Yang diminta itu apa? Yang diminta munculnya gambar. Berarti gambar itu ya ketika di sini AA, sini ya AG, di sini adalah GA, di sini adalah G. 2 gambar kan cuma ini. Berarti adalah 1 ya. 1 dibagi totalnya ada 4, berarti 1/4 gitu ya. Kemudian di sini selanjutnya misalkan ada permutasi siklik. Nah ini. Jadi permutasi siklik itu adalah permutasi yang melingkar. Jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai sebanyak n, maka caranya itu ada berapa? Ada n-1 faktorial. Ya. Jadi untuk siklis itu rumus apa? Siklis itu ciri-cirinya ini melingkar. n-1 faktorial gitu. 5 duduk melingkar, 5 berarti 5, kemudian melingkar. Oh, berarti ada berapa cara? Caranya berarti adalah 5-1 faktorial. Rumusnya ini ya. Berarti 4 faktorial berarti 24. Berapa banyak susunan huruf berbeda dari statistika ya. Statistika itu berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 9 faktorial per S-nya ada 2 faktorial, T-nya ada 3 faktorial, A-nya ada 1 faktorial, I-nya ada 1 faktorial, S-nya ada 2 faktorial ya. Nah, di sini berarti sudah berapa ini? Sudah 9 ya. Berarti di sini kita hitungnya ini jadinya 6 orang berbaris. Ini kalau koma ya, ini internasional standar, jadi ini ribu ya. 6 orang berbaris, 2 orang tertentu A dan B tidak boleh berdampingan ya. Nah, maka di sini kita peroleh yang namanya pembahasan di sini itu adalah tidak boleh berdampingan. Tadi kita sudah bahas yang namanya peluang hujan itu adalah peluang 1 dikurangi peluang tidak hujan, kan begitu ya. Berarti kalau misalnya yang berdampingan itu anggaplah AB, berarti yang tidak berdampingan berarti total dikurangi yang berdampingan gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya gini, total kalau duduk berbaris itu ada sebanyak berapa orang? Ya ini 6 faktorial sekian. Satu paket ya, atau satu orang itu tidak boleh berdampingan ya. Satu orang tidak boleh berdampingan. Berarti kalau berdampingan itu begini, misalkan ya ada A, B, C, D, E, F. Misalkan ini berdampingan berarti 1, 1, 1, 1, 1, berarti ada 5 faktorial.
5 faktorial dikali dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? 2 faktorial karena ada 2 yang berdampingan. Jadi nanti kalau ada 3 berdampingan berarti kali 3. Ya, 3 faktorial bukan 3 tok. Kenapa ini 2 tok? Ya nggak apa-apa, 2 faktorial sama 2 kan sama nilainya. Kenapa 5? Yaitu tadi karena A, B, C, D, E, F itu ini berdampingan berarti 1, 1, 1, 1, 1 ini kan 5. Makanya 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial, ketemunya ini. Ini adalah yang berdampingan. Berarti yang tidak berdampingan itu adalah 720 dikurangi 240 atau 480. 7 buku disusun di rak. 3 matematika harus berdampingan, ya. 3 matematika 1 blok, ya. Totalnya di sini 4 buku lain ditambah 1 blok berarti adalah 5. 1 blok itu ya matematika. Kenapa? Karena ada harus berdamping. Berarti sini 5 faktorial. Tetapi di sini matematika itu ada berapa sih? 3. Oke, berarti 3 faktorial. Ada 3 macam. Berarti ini kali ini, ya. Dibentuk bilangan 4 digit 1 sampai 6 tanpa pengulangan dan genap. Pembahasan digit terakhir itu adalah 2, 4, 6. Pembahasan ini, ya. Kenapa? Karena di sini adalah jadi genap itu yang dilihat itu adalah penyebutnya. Nah, kemudian di sini misalkan kita buat ya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sini adalah 2, 4, 6. Kemudian di sini seandainya 2 sudah dipakai, berarti kita peroleh 1, 3, 4, 5, 6. Terus 3, 4, 5, 6. Berarti arahnya ini 3. Arahnya 3. Bukan 4 digit tapi 3 digit kan ini sih. Iya. Berarti kita peroleh ya di sini itu 1, 2, 3. Ya kita ralat ya. Berarti misalkan di sini digit 2, 4, 6. Sini berarti 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kita peroleh. Kemudian dari digit ini ya dibentuk bilangan 5 digit tanpa pengulangan atau habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu adalah angka yang dia itu akhirannya itu 0 atau di 5. Akhiran 0, digit pertama itu kan tidak boleh 0 ya. Ada 7 cara. Ketika posisi tengah yaitu apa? Yang pertama itu adalah B6 di 3. Ya, dari 6 ini itu diambil di 3. Kemudian dikali dengan di sini adalah 7 dikali dengan 120. Ya, atau 7 dikali 120 itu adalah 847 dari sini tadi ya. Kemudian di sini akhiran 5. Kalau akhiran 5 berarti di sini ada 6 cara ya. Ada 6 cara akhiran 5 itu. Kemudian 3 posisi tengah berarti 6C3, 6C3. 6P3 126 kali ini. Berarti nanti hasilnya dijumlahkan. Password 6 karakter dari huruf A sampai Z paling tidak 1 huruf berulang. Total semua itu 26 pangkat 6 tanpa pengulangan. P 24 berarti ini permutasi ya. 26 diambil 6. Nah, di sini 6 karakter paling tidak paling tidak 1 huruf berulang. Berarti nanti di sini tuh karena ada 6 karakter paling tidak ada 1 huruf berulang. Berarti nanti di sini 26 pangkat 6 dikurangi dari mana ini? Dari total semua ya. 26 C6 ya, dari 26 ini ya yang tanpa pengulangan itu ya. Dari 12 siswa diambil 5 tim, 2 siswa R dan S tidak mau 1 tim. Pembahasan semua cara berarti 12 diambil 5 792 yang berisi R dan S bersama. Pilih 3 atau dari berapa? Dari 10. Jadi sudah 2 berarti sekarang tinggal pilih 3 dari 10 C3 120. Saya syarat berarti 79 2 dikurang 100. Ya, ini dari 5 laki-laki dan 3 perempuan dipilih wanita yang minimal 1 perempuan.
Minimal satu perempuan berarti jika semuanya itu 17 diambil 4. Semua laki-laki 17 5C4. Jadi di sini itu adalah yang minimal satu perempuan itu nanti ya 70 dikurangi dengan 5, karena ini kan semua ini yang laki-laki. Berarti yang minimal satu perempuan itu kan ketika tidak kalimatnya semua laki-laki nggak ada itu. Kayak tadi ya, peluang tidak hujan itu berarti 1 dikurangi peluang hujan, atau totalnya dikurangi dengan itu ya, tidak hujan berarti kurangi yang hujan, kalau hujan berarti kurangi yang tidak hujan, begitu. Kemudian berikutnya di sini ada nih, dari 7 siswa akan dipilih ketua, wakil, sekretaris. Jabatan berbeda. Siswa A harus jadi ketua atau tidak terpilih sama sekali. Ada berapa cara ini? Kasus A jadi ketua berarti pilih dan urutan wakil sekretaris dari 6 siswa lain, berarti 6P2. A tidak terpilih, ya berarti terpilih 3 jabatan itu 6 siswa diambil 3, itu kan. Berarti ini adalah 30, yang ini 120, berarti totalnya 150. Dari 10 siswa dipilih 6 untuk kelompok. Dari kelas siswa X dan Y adalah berapa ini? Ya, ikut bersama-sama atau tidak, atau dua-duanya tidak. Berarti di sini ikut bersama-sama itu kan berarti kurangnya itu berarti berapa? 4, karena 6 sih ikut dua-duanya X sama Y, berarti 8C4. Itu ya. Dua-duanya tidak ikut, berarti 6 diambil dari 8, berarti 8C6. Ini 28. Jawabannya ini tinggal dijumlahkan saja. Bagikan 7 permen identik ke 3 anak. Jika tiap anak minimal pembahasannya Oke, yang pertama di sini kita peroleh tiap anak minimal 1. Nah, di sini kita peroleh ya, jumlah cara itu adalah C 7 dikurangi 1, terus di sini 3 kurangi 1 gitu ya. Permen yang identik dibagi 3 orang tuh 7 kurang 1, 6, 3 kurang 1, 6C itu berarti 2 kali 1, 6 kali 3. Dari 9 orang dipilih 3 orang untuk jadi workshop yang berbeda ABC. Pilih tempat letak. Berarti di sini adalah karena berbeda maka di sini permutasi. 9 faktorial per 9 min 3 faktorial. Deng ya. Dari 1 set kartu remi diambil 2 kartu tanpa pengambilan, peluang keduanya hati. Berarti 13C2 ini hati. Kemudian di sini 52C2 itu adalah semuanya atau total. Kantong berisi 4 merah ya. 5 biru, 3 hijau diambil 2 bola tanpa pengembalian. Peluang keduanya berwarna sewarna ya. Berarti 4C2 5C2 3C per di sini adalah 12C2 ya. Kepada duit dilempar lebih dari sama dengan 10. Pembahasan beda 10 berarti kan 10, 11, 12, dimana 10 itu terjadi ketika 6 sama 4 ya, kemudian di sini 5 sama 5, kemudian sini 4 sama 6. 11 kejadiannya ketika 5, 6 sama 6, 5. 12 kejadiannya itu adalah ketika 6, 6. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti sini adalah kita peroleh nilainya itu 6/36 atau 1/6. Dari digit 1, 2, 3, 4, 5 dibentuk bilangan 3 digit tanpa pengulangan secara acak. Bilangan yang lebih dari 300. Lebih dari 300 berarti angkanya itu 345. Gitu ya. Berarti di sini itu adalah agar 300-an. Ya, elemen di sini itu ada 3, 4, 5. 3 cara 2 digit. Ya begitu ya. Kemudian berikutnya adalah kotak berisi 6 putih dan 4 hitam. Ya, ambil 1 bola kemudian dikembalikan, kemudian ambil lagi. Peluang tepat 1 ini. Berarti di sini itu adalah yang pertama itu adalah 1 bola kembalikan lalu ambil lagi.
berarti nanti ada pengembalian ya. Di sini berarti peluang tepat satu putih. Tepat satu putih berarti kan yang pertama putih ya, berarti 6/10. Berarti yang berikutnya itu bukan putih atau hitam, 4/10. Nanti bisa dibolak balik jadi kali 2, jadinya adalah 12/25. Kemudian kotak berisi 5 merah, kemudian 7 biru, diambil 2 tanpa pengembalian, minimal 1 merah. Berarti kan di sini bisa merah biru, bisa biru merah, bisa merah merah, bisa biru biru. Ini yang nggak dipakai kan ini tok, begitu ya. Tuh, karena minimal 1 merah sih, peluang keduanya maka peluang keduanya merah itu berarti berapa? Nah, yang pertama di sini kita ada ini merah ya, peluang dari merah dibagi dengan 1 peluang dari biru. Dari 5 merah, 5C2/12C2 dibagi dengan 1 min ya, 7C2 ya, 7C2 dibagi dengan C12,2 atau 12 dari 2 ya. Jadi sini adalah 10/6 ya. 1 dikurangi ini berarti berapa ini? 66 coret-coret nanti berarti ya. Ada 3 koin ya, ada 3 koin. Koin A adil ya, peluang itu setengah, double head berarti peluang hitamnya itu adalah 1 itu ya. Koin C ya 2 itu 3/4. Salah satu acak dilempar sekali, peluang muncul gambar H itu berarti berapa? Peluang muncul gambar H berarti adalah H itu bisa ini ya, berarti 1/3 dikali dengan setengah ditambah 1/3 dikali dengan 1 ditambah dengan 1/3 dikali dengan 3/4 ya. Jadi ketemunya ini bisa makan penyebutnya jadi 3/4 jadi ya, kurang lebihnya